Setelah terpasang semua sedotannya, maka kita akan menempelkan hiasan yang lain, yang yaitu kita akan memasang hiasan bunganya di atas sedotan. Kita lem bunganya satu persatu, kita tempelkan di ujung sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Arif Hidayat pada channel Cah Batas Sewu. Ya. Pada video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang bingkai dari kardus bekas. Ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah bingkai dari kardus bekas. Namun sebelum kita mempraktekannya, silahkan persiapkan terlebih dahulu bahan-bahannya. Seperti apa aja bahannya, silahkan kalian simak bahan-bahannya. Oke, itu tadi bahan-bahan yang harus disiapkan. Langsung saja ya, kita mulai praktek membuat bingkai dari kardus. Namun sebelum kita mempraktekannya, jangan lupa tekan like, kemudian subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, kita langsung saja. Kita mulai mempraktekkan membuat bingkai. Untuk bahan pertama ada kardus, kemudian ada gunting, ada cutter, kemudian ditambah lem, dan ada lagi spidol atau ballpoint, serta ada penggaris. Kegunaannya buat agar rapih ketika memotong kardusnya. Setelah bahan terkumpul, kita mulai memotong kardusnya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan ukuran 5R. Ya. Ukuran yang akan saya gunakan yaitu ukuran foto 5R. Dengan panjangnya itu 25 cm dan lebarnya 20 cm. Kenapa 25? Karena nanti buat sisi-sisinya ya, di sampingnya kan ada. Kalau 5R kan ukurannya harusnya 18 dikali 13. Kalian bisa lihat gambar di sini. Di sini sudah diukur sesuai dengan ukurannya. Setelah kita membuat polanya, kita akan mulai memotong kardusnya sesuai dengan pola yang sudah kita gambar. Caranya hanya dengan menggunakan cutter dan penggaris. Ini kegunaan penggaris biar kita motongnya lurus dan rapi. Setelah jadi seperti ini, jangan lupa kita membuat penutup untuk menutupi bagian belakang. Setelah kita membuat penutup di belakang, kita juga dianjurkan untuk membuat penahan atau pembatas agar memudahkan kita untuk memasukkan foto yang akan kita masukkan ke dalam bingkai. Agar bingkainya terlihat lebih rapi, tampilannya lebih bagus, ya, kita bungkus kardus ini dengan menggunakan kertas karton atau kwarto. Nah, kertas karton ini merupakan bahan tambahan yang tadi sudah dicantumkan ya. Atau boleh menggunakan kertas yang lain, asal bisa menjadi rapih dan bagus dilihat. Setelah dikasih lem dan ditempelkan, untuk memudahkan kita memotong bagian tengahnya, silahkan kalian digarisin terlebih dahulu seperti ini. Setelah digarisi, baru kita potong menggunakan cutter. Setelah terpotong, baru kita lem kembali hasil potongan tersebut.
yang ini pun sama. Setelah dilem rapi, maka akan menghasilkan atau jadinya seperti ini ya, jadi kelihatan rapi. Nah, setelah rapi kita baru tempelkan pembatas atau penahan agar memudahkan kita memasukkan foto yang akan kita masukkan. Nah, ini pun biar lebih rapi kita bungkus terlebih dahulu dengan menggunakan kertas bekas ataupun kertas biasa hasil fotokopian atau hasil printan yang sudah tidak dipakai. Jadinya seperti ini udah dilem dan sudah rapi ya, tinggal kita pasang saja. Untuk penutup bagian belakang sama, kita bungkus menggunakan kertas bekas ataupun kertas asturo ya. Kalau pengen lebih rapian ya kertas yang baru. Ini udah siap, tinggal dilem saja, dipasang-pasangin semuanya. Namun biar foto kita tidak rusak dan tidak cepat basah ketika kena air, kita tambahkan lagi bahan tambahan berupa plastik mika. Ini plastik mika gunanya agar foto kita jadi aman dan tidak cepat rusak. Ini bisa diperoleh dari tempat fotokopi. Kalau beli harganya kurang lebih antara 1000 atau 1500 ya. Plastik mika ini bisa kita pasang ataupun tidak, sesuai keinginan aja ya, sesuai selera. Di sini saya tidak membelinya karena saya menggunakan plastik bekas dari Snell Hector yang sudah nggak dipakai. Nah, cara masangnya gampang, tinggal dilem saja. Boleh menggunakan lem ini, tapi biasanya lem ini kurang begitu rapat ya. Maka saya menggunakan lem tambahan, yaitu lem tembak. Kebetulan di sini alatnya lagi rusak, sehingga saya menggunakan lemnya dengan dibakar menggunakan lilin. Penggunaan lem ini sangat mudah ya, tinggal dibakar, sudah meleleh, dioleskan, langsung kita pasang. Contohnya seperti ini ya. Setelah dipasang semua mikanya, tampilannya seperti ini ya. Setelah itu baru kita pasang semuanya, pembatas dan penutup bagian belakang. Kita sesuaikan ya dengan bingkai yang sudah kita kasih mika, kemudian kita lem. Namun untuk bagian ini kita ngasih lemnya jangan full semuanya. Bagian depan dikasih separuh, dikosongin. Kegunaannya untuk mengunci foto yang kita masukkan. Contohnya kalian bisa lihat pada video ini. Untuk yang bagian atas juga sama ya, lemnya separuh saja. Nah,
untuk bagian yang di sini ini kosongin saja karena buat memasukkan foto kita ya. Kalau kita kasih pembatas semua nanti masukinnya susah, maka kita kosongin sebagian saja. Setelah ini selesai baru kita tempelkan atau kita tutup bagian belakangnya dengan kardus yang sudah kita persiapkan. Nah, untuk bagian belakang tidak apa-apa dilem full ya, ngelemnya bagian pembatas itu dilem full nggak masalah, agar semuanya nempel merekat dengan sangat lengket ya. Ringnya udah jadi ya, seperti ini modelnya. Ini hanya model biasa saja, polos, belum dihias. Untuk penahannya kalian bisa menggunakan penahan yang seperti ini ataupun yang lurus. Kalau yang seperti ini bisa digunakan untuk posisi miring ataupun posisi berdiri. Kalau yang menggunakan yang lurus biasanya hanya satu posisi ya, ketika miring ya miring saja, ketika berdiri saja, karena pemasangannya berbeda dengan yang model pertama ya. Nanti kita lihat aja, tapi di sini saya menggunakan yang lurus karena saya fotonya itu posisinya miring, maka saya menggunakan yang lurus. Nah, untuk penahan ini biar rapi juga kita bungkus ya menggunakan kertas yang sudah kita sediakan tadi agar terlihat rapi. Biar bingkai terlihat indah dan enak dipandang mata ya, kita taruhin lagi aksesoris yang lainnya seperti bunga ataupun yang lainnya ya. Ini akan menggunakan bunga, contohnya ini ya, contohnya ini kalian bisa lihat, ini contoh bunganya sama yang ini ya. Ini contoh bunga yang akan kita pakai di bingkai ini sebagai aksesoris atau sebagai hiasan agar terlihat lebih cantik. Cara membuatnya seperti apa? Oke, kita langsung saja. Silahkan siapkan kertas berwarna ya. Usahakan kalau ada bolak-balik warna. Kalau nggak ada nggak apa-apa, baliknya putih. Karena ini sudah ada merah, kita bikin warna kuning. Kebetulan warna kuning sudah saya potong ya. Cara motongnya gampang, hanya seperti ini cara motongnya. Kalian mau lurus nggak masalah, mau dibelak-belok seperti saya nggak masalah. Kalau dibelak-belok nanti hasilnya seperti ini ya, ada lekukannya. Ini hasilnya. Kalau lurus hanya lurus saja. Cara membuatnya seperti ini. Ini saya membuat yang ada lekukannya ya, tinggal dibelokkan saja. Selesai. Cara memotongnya, cara membuatnya kita ganti yang warna kuning karena saya akan membuat dengan yang warna kuning. Terserah mau di sini nggak apa-apa, di sini nggak apa-apa. Kita gulung saja dari yang terkecil sini. Setelah digulung selesai,
kita renggangkan terlebih dahulu gulungannya agar membentuk seperti bunga. Kemudian habis itu baru kita kasih lem. Nah, di sini kita menggunakan lem tembak agar bunga tersebut tidak goyang kemana-mana. Untuk bunga yang satunya, kita siapkan kertas lagi, kertas persegi. Ukurannya di sini saya menggunakan ukuran 7x7. Caranya tinggal dilipat seperti ini, ya. Lipat biar pas semuanya. Setelah dipotong kita rapikan saja. Kemudian kita warnai dengan spidol seperti ini contohnya. Setelah itu kita potong salah satu, atau kita belah ya salah satunya. Biasanya ada yang sedikit rapat, kita potong di situ saja. Kemudian kita kasih lem dan ditempelkan dengan sebelahnya, maka membentuklah bunga seperti ini. Biar bunganya terlihat mekar, maka kita bengkokkan saja ujung-ujungnya. Untuk mempercantik bunga ini, maka tengahnya kita kasih aja manik-manik. Kalau tidak ada manik-manik, boleh menggunakan yang lainnya seperti sedotan ya, potongan sedotan ataupun yang lainnya.
Kebetulan di sini saya punya manik-maniknya, maka saya di sini pakai manik-manik. Caranya sama Pak, menggunakan lem tembak ya. Kita lem terlebih dahulu manik-maniknya. Kalau pakai alat tembak kita ngelemnya di bunganya, terus kita tempelkan manik-maniknya. Setelah udah jadi ini, baru kita pasang di sisi-sisi dari bingkai. Nah, sebelum kita pasang, kita bikin daun terlebih dahulu. Cara membuat daunnya silakan kalian gambar di kertas kosong. Tentunya kertas yang warna hijau ya, seperti ini. Setelah udah jadi, baru kita menambahkan garis-garis yang tadi saya bilang ya, menggunakan sedotan dan lem tembak ya. Untuk sedotan kalian bisa beli di warung-warung terdekat, biasanya menjual sedotan. Harganya palingan antara 1.000 atau 2.000 satu bungkus ini ya. Warnanya disesuaikan dengan selera. Kalau tidak mau menggunakan sedotan, boleh pakai kertas yang berwarna. Kita gulung-gulung saja kertasnya membentuk seperti sedotan, baru kita pasang di setiap sisi dari bingkai. Kita pasin terlebih dahulu sedotannya, berapa sedotan yang kita butuhkan, nanti kita potong sedotannya sesuai dengan model yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan atau saya membuatnya model runcing ya, maka saya akan potong sedotannya membentuk model runcing. Yang saya pasang hanya di bagian bawah dan bagian kiri samping yang dipasang sedotan. Setelah dipotong, kita pasang sedotannya, kita lem dengan menggunakan lem tembak. Caranya kita ambil lemnya, tempelkan di bagian tengah saja dan setiap ujungnya saja ya, tidak usah semuanya. Setelah udah dilem, baru kita tempelkan sesuai dengan keinginan ya, apakah dikasih jarak atau mau dipepetkan. Di sini saya kasih jarak ya. Setelah terpasang semua sedotannya, maka kita akan menempelkan hiasan yang lain, yang yaitu kita akan memasang hiasan bunganya di atas sedotan. Kita lem bunganya satu persatu, kita tempelkan di ujung sini. Setelah bunga tertempel semua, baru kita pasang daunnya. Untuk daunnya jangan lupa dikasih lem tiap daunnya agar daunnya tidak cepat rusak dan tidak goyang-goyang atau tidak cepat patah ya, karena daunnya akan menempel semuanya. Kemudian bunga yang satunya kita tempel di bagian atas sini. Caranya sama ya. Caranya sama, kita tinggal kasih lem, kita tempelkan saja kayak tadi ya. Setelah terpasang semua, kita rapikan yang bekas lemnya, karena di sini saya tidak menggunakan alat lem tembak.
ya, melainkan manual dibakar, maka pasti akan banyak bekas lem. Maka kita rapikan dan kita bersihkan agar terlihat rapi. Oke, udah rapi ya. Setelah udah rapi baru kita bikin penyanggahnya agar bingkai ini bisa dipasang. Setelah rapi baru kita sesuaikan dengan bingkai yang akan kita gunakan. Kita ukur terlebih dahulu penyanggahnya. Setelah sesuai baru kita tempelkan di sini, kita lem saja bagian yang harus dilem. Taruh posisinya di tengah-tengah karena di sini bagian bentuknya miring ya, maka taruh di tengah-tengah agar lebih kuat. Dikasih lem tembak. Di sini lemnya terlihat tidak rapi ya, maklum saja karena lem manual bukan menggunakan alat tembaknya. Setelah sudah dikasih lem tembak, ya, sudah ditempel semuanya, inilah hasilnya. Bingkai siap dipajang di kamar masing-masing ataupun di ruang tamu ataupun di ruang kerja. Kalau dipasang ruang kerja tentunya pasti menggunakan foto keluarga ya, agar semangat kerjanya lebih tinggi lagi. Oke, itu saja dari saya ya. Itulah tadi tutorial membuat bingkai dari kardus bekas. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian semuanya. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silahkan tekan like, kemudian tekan subscribe-nya dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya contohkan tentang pembuatan bingkai dari kardus bekas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.